Penda Raja TV. Salam sehat dan salam bahagia. Bersama saya Malehatun Fauzia, Pewarah SMP Negeri 2 Kedungreja. Pantang henti, terus beraksi. Pemirsa, pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023, di SMP Negeri 2 Kedungreja sedang berlangsung kegiatan pemeriksaan HB bagi siswa putri kelas 7. Kegiatan ini adalah program pemerintah yang akan dilaksanakan secara berkala, yakni 3 bulan sekali. Hal ini sangat membantu kesehatan siswi di SMP Negeri 2 Kedungreja karena sudah mengetahui secara dini HB mereka sehingga bisa mengantisipasi jika terjadi HB yang rendah. Selain pemeriksaan HB buat siswi, juga pemeriksaan dilakukan kepada ibu-ibu di SMP Negeri 2 Kedungreja. Pemeriksaan yang dilakukan kepada bapak dan ibu guru maupun karyawan adalah pemeriksaan gula darah dan kejiwaan. Pemeriksaan ini sangat bermanfaat bagi guru dan karyawan karena beliau dapat mengantisipasi penyakit gula sejak dini. Tindak lanjut yang dilakukan akan segera dilakukan jika ada permasalahan dengan gula maupun kejiwaan Bapak Ibu guru. Di SMP Negeri 2 ini sedang dilaksanakan pemeriksaan hemoglobin darah untuk kelas 7, 8, dan 9. Berikut ini adalah pilihan kelas 9 yang sedang dilakukan pemeriksaan hemoglobin darah. Ini adalah petugas dari Puskesmas Kedungreja yang melakukan pemeriksaan pada hari ini Selasa 17 Januari 2023. Maaf Bapak, ini di SMP Negeri 2 Kedungreja itu sedang dilaksanakan program training. Apakah ini merupakan program yang diadakan secara berkala setelah SMP Negeri 2 Kedungreja? Terima kasih, Bunda. Memang di SMP Negeri 2 Kedungreja saat ini melaksanakan program penguatan kesehatan. Kenapa kesehatan ini menjadi titik utama program yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kedungreja? Karena kesehatan itu merupakan hal yang sangat urgent, sebab kalau kesehatannya terganggu, semua aktivitas yang dilaksanakan akan terganggu. Oleh karena itu, SMP Negeri 2 Kedungreja melaksanakan program secara kontinu, konstan, dan berkelanjutan dalam rangka menjaga tingkat kesehatan dari guru karyawan, kemudian juga anak-anak kita yang jumlah 572. Mudah-mudahan kerjasama kami SMP Negeri 2 Kedungreja dengan Puskesmas Kedungreja bisa berkelanjutan sehingga tingkat kesehatan di SMP Negeri 2 Kedungreja juga terjaga dan selalu sehat. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak minta waktunya sebentar, ini terkait dengan program yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kedungreja ya. Tadi sudah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap teman-teman guru di SMP Negeri 2 Kedungreja terkait dengan tekanan gula darah, terus hemoglobin, sama penyakit tidak menular. Nah, ini di sini saya ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak jawab. Yang pertama, apakah ini merupakan program pemerintah? Bahwa ini adalah program pemerintah yang salah satunya adalah program penyakit tidak menular, di mana setiap institusi atau instansi diharapkan bisa terbentuknya pos usia 15 tahun. Terus yang kedua, apakah program ini dilakukan secara berkala atau sebaiknya program ini dilakukan secara berkala atau bagaimana? Ini adalah program
pemerintah yang diharapkan ini di 14 instansi yang insya Allah dilaksanakan berkala setiap bulan terhadap instansi yang siap mendukung pelaksanaan Postindu instansi. Kami nanti akan melaksanakan ini berkala setiap bulan untuk melakukan cek atau kegiatan screening faktor tidak menular terhadap warga SMP 2 Ketugerja dari umur 15 tahun sampai dengan 59 tahun, dikaitkan dengan juga ada pemeriksaan screening untuk kejiwaan dan screening juga untuk perawatan. Diharapkan nanti instansi, bagi instansi yang nanti ada kadernya, dan diharapkan selalu mendukung instansi yang bebas merokok. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan teman-teman dari SMP Negeri 2 untuk menjaga kondisi kesehatan. Jadi terkait dengan adanya program screening anemia remaja putri yang diadakan di SMP Negeri 2 Kedungreja, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, untuk sasaran remaja putri usia berapa yang menjadi sasaran program ini sebenarnya? Untuk yang sekarang ini program dari pemerintah itu sasarannya kelas 7 remaja putri SMP sederajat, kemudian kelas 10 remaja putri SMA sederajat. Kemudian apa dampak kekurangan atau rendahnya hemoglobin yang apa namanya ya, yang diderita sebenarnya? Karena remaja putri itu kan mengalami menstruasi ya. Karena menstruasi itu biasanya kekurangan kadar hemoglobin atau sel darah merah. Jadi remaja putri itu akan mendapatkan atau bisa terjadi anemia itu dengan gejala 5L, lemah, letih, lesu, loyo, dan lalai, seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi kadar darahnya rendah atau normal itu dicek dengan adanya screening anemia dengan pemeriksaan hemoglobin. Terus yang terakhir Ibu, apa tindak lanjut yang akan dilakukan pada anak yang mengalami hemoglobinnya itu rendah? Kita melakukan pemetaan ya setelah dilaksanakan screening HB pada hari ini maupun di sekolah yang lain, kita nanti cek dari hasilnya. Kalau umpamanya anemia ringan misalnya, itu bisa diantisipasi dengan adanya pemasukan gizi seimbang dan pemberian tablet tambah darah. Tetapi kalau yang lebih berat nanti akan ada tindak lanjut, yaitu rujukan ke puskesmas dan tindak lanjut pemberian PMT selanjutnya. Tapi tadi setelah dilakukan screening di siswa SMP Negeri 2 Kedungreja ini, apakah ada hasil yang harus dirujuk ke puskesmas? Sementara ini tadi masih di bawah, maksudnya masih standar normal. Jadi misalnya ada yang 1-2 anemia itu kategori anemia ringan, jadi masih bisa diatasi dengan nantinya pemberian tablet tambah darah. Dan nanti evaluasi berikutnya kalau misalnya belum ada perkembangan, nanti baru kita tindak lanjuti dari puskesmas maupun kita harus. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mudah-mudahan program ini bermanfaat bagi remaja putri yang ada di SMP. Mudah-mudahan bermanfaat ya.